Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel Panduan Hidup bersama NLP. Dan hari ini kita akan membahas, pasti teman-teman pernah merasa dikomplain oleh atasan kita. Dan kita merasa seperti, kok dikomplain lagi ya, dikomplain terus. Padahal kita sudah merevisi laporan-laporannya. Lalu untuk juga dari sisi atasannya juga menilai, kok kerjanya nggak bener-bener, nggak beres-beres. Nah, apakah itu akan ada ilmu untuk mengatasi dari sisi kita sebagai karyawan maupun dari sisi atasan kita? Jadi biar sesama memberi feedback dengan baik dan diterima dengan baik. Sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Hai Coach. Hai Karin, apa kabar? Ya baik Coach. Wah luar biasa nih Karin ya. Hari ini kayaknya fresh ya, dia ijo-ijo gitu ya, mukanya juga kayaknya ijo juga ya. Berlumut ya Coach ya. Kok lumut? Kalau saya mikirnya ijo tuh duit ya, kalau lumut beda ya. Oke, gimana Karin? Ya ini kita mau ngebahas soal itu Coach. Ada atasan yang memberi feedback. Jadi dari sisi karyawan tuh juga bete gitu Coach. Diberi feedbacknya tuh nggak sesuai terus. Oke. Terus sedangkan dari atasannya itu juga gue udah ngasih feedback, kenapa lu gak bener-bener? Iya betul. Jadi semuanya pada gondok gitu loh Coach. Masuk akal. Nah kita mau membahas yang mana dulu nih? Dari sudut bawahan apa sudut dari atasan? Dari sudut atasan dulu. Sudut atasan. This is good question gini ya. Karena saya balik lagi, ini yang menarik buat kita. Selama pembelajaran yang saya temukan, ini kita bicara secara umum dulu ya Karin ya, secara umum. Sadar nggak sih kadang-kadang kita contoh ya, seorang orang tua lah ya, orang tua kepada anak. Ketika orang tua kepada anak, dia ngomel-ngomel kepada anak, dia kadang-kadang kalau istilah mungkin anak-anak sekarang kelihatannya kecerama, diceramahin gitu ya, diceramahin. Kalau di kantor nyebutnya bukan diceramahin, tapi dikeramasi, beda lagi istilahnya kan, padahal sama-sama aja ngomong. Itu terjadi karena sebenarnya orang tua tidak tahu apa yang harus diberikan nasihatnya, atau tidak tahu bagaimana cara memberikan masukan atau feedback yang positif, itu nggak tahu. Begitu juga ketika kita kerja di perusahaan, atasan belajar itu dari mana? Belajar itu biasanya dilihat dari atasan sebelumnya. Nah, apalagi kalau memang tidak pernah belajar tentang bagaimana cara memberikan feedback yang konstruktif, feedback ya bahasa kita. Nah, saya mencoba, saya ingat banget gitu Karin. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan yang sangat besar, dan perusahaan itu perusahaan go public gitu ya. Dan kebetulan di perusahaan go public itu gaya kerja kita memang sedikit unik gitu ya. Kalau ditanya ada training nggak? Trainingnya ada, tapi trainingnya lebih ke arah training berkaitan dengan produk. Tidak ada training bagaimana berkomunikasi, bagaimana training leadership itu nggak ada. Dan saya ingat banget para atasan-atasan itu ketika memberikan feedback, mereka sadis-sadis sih kali. Sadis-sadis. Misalkan ada contoh, lu kerja gimana sih? Kok kerja kayak begini, kerja gitu dan sebagainya. Dan saya pernah ngalamin juga kerja di satu perusahaan kerja itu ada atasan saya yang bisa saya katakan waktu itu kita meeting bersama prinsipal, dan dia ngomelin saya loh, ngomelin ke saya itu di depan prinsipal. Bisa bayangin kan? Itu pihak lain dong, prinsipal. Dia kasih masukannya begini. Dan ini saya ingat banget waktu itu pembicaraannya pakai bahasa Inggris. Dan prinsipalnya ada orang Indonesia, ada orang bahasa Inggris, ada orang Singapura, dan kemudian saya di-cut omongan saya, kemudian abis itu dia bilang dia ngomelin saya, dan kebetulan saya lagi buat motivasi tentang itu kemarin, dan lucunya saya posting ke orang yang pernah ngomelin saya, dia ingat sih kalau dia pernah ngomelin saya. Tapi itu pembelajaran berharga sih. Yang ngomelin gini kali, Rif, saya cerita dulu konteksnya. Waktu itu ketika itu saya lagi bertanya kepada prinsipal saya orang Singapura. Kebetulan Singapura itu adalah regional untuk megang di Asia Tenggara. Kebetulan waktu itu produk yang bagus dijual itu menurut dia itu ada di Thailand dan di Hong Kong. Nah, produknya bagus. Di Indonesia masih jelek banget. Dan waktu itu saya baru pegang produk itu baru beberapa bulan, mungkin baru sebulan 2 bulan lah ya. Nah, saya kan tipenya polos, mau belajar kan gitu kali, makanya saya nanya ke prinsipal, ya pakai bahasa Inggris ya waktu itu, tapi saya pakai bahasa Indonesia. Saya bilang, gimana sih caranya kok Thailand dan Hong Kong, bahkan Malaysia juga penjualannya bagus, gimana caranya?
Nah, saya minta feedback. Iya. Menurut kalian minta nggak? Iya, betul sih. Bener, kenapa? Kan biar di Indonesia juga bagus. Exactly, itu pikiran saya dong. Iya. Tahu nggak, atasan saya ngomong gini. Ini atasannya 2 level di atas saya. 2 level di atas saya, karena kebetulan manajer saya nggak bisa waktu itu. Jadi 2 level di atas saya ngomong gini. Dia ngomong stop bahasa Inggris, dia langsung ngomong, Rif, lu nggak boleh nanya itu. Kenapa lu direkrut? Kenapa lu bekerja di sini? Karena lu yang harus mikir, lu nggak boleh nanya sama dia. Itu berasa kayak ditembak mati nggak sih? Nah, apa yang kamu rasakan pada ngomong gitu? Ya kita udah mikir gitu, tapi kita Ya, butuh feedback butuh dari feedback. orang gitu kan. Exactly. Dan which is, kalau boleh jujur, kalau saya mau ngomong itu kebun binatang sih, saya jujur. Kenapa? Karena Dan gue udah kerja untuk lu, gue udah kerja mati-matian, terus gue mau nanya feedback, tapi kenapa lu tembak gitu loh? Dan ketika itu dia bilang, lu tau nggak kenapa lu direkrut? Kalau lu nanya ke dia, maka dia bisa nyari distributor lain loh. Gue diem, iya masuk akal sih, karena kebetulan kita distributor tunggal. Prinsipal, ketika kita bertanya kayak begitu, ada kemungkinan dia akan lihat, lu nggak capable, lu nggak mampu. Masuk akal? Lu nggak mampu. Kalau lu nggak mampu, maka apa yang terjadi? Dia bisa pilih orang lain untuk menjadi distributor. Jadi perusahaan kita diambil distributorship-nya. Iya, dalam konteks itu betul, tapi kan juga jangan tembak gue di depan umum dong. Ya kalau dia mau ngomelin gue, ngomelin nanti pas pulang dong. Betul nggak kan? Iya, betul. Berasa bete nggak? Iya, bete pasti. Kesel banget ya? Iya. Kayak nggak dipercaya. Iya. Nah, tapi pada saat pulang, saya kesel banget dan kita masih satu taksi. Pulang satu taksi. Dalam satu taksi, saya coba berusaha untuk aja ngomong dan dia jutek banget sama saya. Dia kayak jawab sambil megang handphone dan sebagainya. Dan tau gak apa yang terjadi? Begitu sampai kantor, dia laporan ke manajer saya. Dia laporan ke manajer saya di sidang dulu. Cuman gara-gara perkataan itu yang saya tanyakan. Yang menurut saya mau belajar. Iya. Singkat cerita, saya kesel banget dan saya bete banget sama orang ini. Dan saya bawa pulang pengalaman itu dan saya mulai mikir, Karin, kayaknya bener juga sih mungkin omongan dia. Kalau saya bertanya sama dia, so bisa saja istilahnya kalau di pihak prinsipal, dia mencari istri muda. Cari istri muda itu berarti artinya cari partner lain, karena lu nggak dianggap nggak capable. Ya itu mungkin bener juga sih, masuk akal, tapi caranya menurut saya nggak elegan. Tapi singkat cerita, hal itu saya bawa sampai hari ini. Yang saya bawa sampai hari ini bukan dendamnya, tapi yang saya bawa, ya kalau ditanya masih bete nggak? Ya bete sih, jujur bete, karena gue ditembak itu. Tapi pengalaman itu saya hargai, karena pengalaman itu yang membuat si Antonius Arif per hari ini kayak sekarang. Artinya melihat segala sesuatu bahwa otak manusia punya kemampuan untuk berpikir, untuk mencari solusi menghadapi situasi yang terjadi. Tapi kalau pada saat itu sih saya nggak bisa terima, kan. Nah, pertanyaan menarik adalah kenapa atasan saya melakukan itu? Biar Coach Arif lebih maju. Exactly, berarti dia punya maksud positif. Iya. Setuju nggak? Iya. Tapi ketika saya disemprot itu kan nggak bisa terima maksud positifnya. Iya, langsung berpikiran. Oh anjir, Iya. kalau anak sekarang ngomongnya nyalain itu gitu ya. Ya kayaknya nggak oke banget gitu loh Iya. buat kita. Tapi kenyataan memang dunia pekerjaan kayak begitu, Karin. Di dunia korporasi perusahaan besar. Nah, tapi pertanyaan kenapa saya nggak resign? Iya, itu. Nah, ini menarik. Karena biasanya perusahaan besar menggaji karyawannya sangat besar. Saking sangat besarnya, membuat karyawan mau keluar dan mikir. Masuk akal nggak? Iya. Nah, jadi itu yang terjadi. Makanya beda dengan perusahaan-perusahaan yang baru bertumbuh, yang menggaji karyawan yang sesuai dengan aturan, dan akhirnya ketika dapat pembelajaran itu karyawan mentalnya nggak kuat. Masuk akal kan ya? Nah, jadi dari gambaran tersebut, saya ada belajar banyak sih. Belajar apa? Bahwa sebenarnya kita harus menyadari bahwa pemimpin itu punya maksud positif ketika menyampaikan. Tapi kenapa cara dia berbicara begitu? Karena itu yang dia pelajari dari perusahaan sebelumnya. Atau dari bos sebelumnya. Yang mungkin bisa jadi, tuh orang juga pernah ditembak mati sama bos sebelumnya kan? Iya. Nah, tetapi itu saya bawa sekarang. Saya bawa sekarang dalam arti, Rif, ketika ada situasi apapun, lo harus mikir, karena lo pasti punya jawabannya. Dan memang karena percakapan itu kan, saya akhirnya berhasil masuk majalah SUA sih. Sebagai marketer tua tahun 2006, the best of the best dari dunia penjualan di bidang apapun digabung gitu ya. Saya masih yang terbaik. Nah, ini pengalaman yang menarik buat saya bahwa iya ya saya bisa sih. Tapi itu kan apa istilahnya? Bahasanya apa ya?
sweet apa ya? Sweet revenge, balas dendam yang manis gitu loh, karena saya berhasil. Tapi kan ada orang yang ketika dikatakan itu yang muncul kan adalah bukan sweet tapi bitter gitu loh. Bitter revenge artinya ya lu balas dendam tapi untuk hal yang buruk, yaitu adalah menyebarkan ke media sosial yang buruk-buruk, betul nggak? Iya. Nah, ini yang saya pelajari sih Karin. Nah, jadi oleh sebab itu kita yang pertama paling penting adalah kalau kita kena disemprot kayak gitu, kita yang pertama adalah mereframing pemikiran apa sih maksud positif dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus menyadari bahwa maksudnya nggak buruk sih, dia nggak membunuh saya sih, walaupun jutek habis itu sih, jujur jutek. Karena boleh dikatakan hubungan saya sama dia nggak gitu-gitu bagus amat sih. Nggak bagus-bagus amat, tapi ya kalau ngobrol, tapi nggak bagus. Tapi kalau ada kejadian lagi yang lain, itu pasti saya duluan ngincar. Karena udah pernah ada kejadian itu. Nah, balik lagi, ya buat kita balik lagi kan, kayak kesannya udah salah, gue ditembak lagi, terus lu kayak ngungkit gitu kan ya, bener nggak? Iya. Nah, mungkin kalian ngerti ya maksudnya Pak Minika, karena ada orang yang selalu merasa kok ngungkit terus, terus. Tapi menariknya, saya tidak pernah menganggap itu sebuah musibah. Saya menganggap kesel ada, iya, jujur, iya, saya nggak mau ngomong bohong, iya. Tapi yang saya ingat adalah pengalaman itu saya ingat terus Karin, yang membuat saya berpikir bahwa pasti ada solusinya. Makanya wajar kalau dia posisinya jadi level lebih tinggi. Nah, dari pembelajaran itu penting. Jadi apa yang saya bisa ambil? Manfaat apa yang saya bisa ambil? Nah, jadi saya harus ngomong mengatakan bahwa feedback itu tidak membunuh saya, tapi feedback itu akan membuat saya menjadi lebih besar. Kalau istilahnya Kelly Clarkson ya, apa? Yang doesn't kill you, make you strong, apa kayak gitu ya? Oh, kalian nggak tahu lagi ya? Apa ya? Doesn't kill you, make you strong gitu ya? Saya nggak tahu lah, pokoknya itu ya. Nah, tapi itu memang benar bahwa sesuatu yang tidak membunuh kita akan membuat kita jauh lebih baik, membuat kita jadi lebih kuat, dan buat orang yang langsung terbunuh, so which is dia akan baperan. Jadi makanya ketika ada orang baperan pun, karena saya pernah ngalamin kondisi itu, ya ketika saya baca itu saya cuma bete aja, nanti ada misalnya mantan staff saya begitu, ya udah, so what gitu loh. Ya saya juga pernah ngalamin itu. Cuman balik lagi, apakah dia dapat positif apa enggak? Syukur-syukur dapat positif. Kalau dapat positif itu mereka bertumbuh. Nah, kita coba bicara dari sudut atasan. Nah, sudut atasan sebenarnya bagaimana memberikan feedback yang baik? Memberikan feedback yang baik adalah yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita memberikan masuk positifnya apa, makanya yang kita lakukan adalah kita bertanya dulu apa motivasi dia melakukan itu, motivasi dia melakukan itu apa, tindakan itu apa. Misal contoh, memang kondisi waktu saya di lapangan itu kalau dia mencari motivasi saya kayaknya nggak mau berisi waktunya, karena dia mau tembak langsung di tempat kan. Nah, misalkan saya lagi nanya, saya masih ingat banget orang Singapurnya, saya tanya Mr. X gitu ya, I would like to know why Hong Kong and Thailand is very good to sell this product. Ya bahasa Inggris saya nggak gitu bagus, tapi paling nggak saya berani ngomong. Nah, abis itu langsung saya ditembak. Nah, idealnya adalah sebenarnya biarkan saja saya ngomong, kemudian pulang di mobil ditanya, Rip, saya mau tahu apa maksud positif, apa sih maksud kamu ngomong itu? Iya. Harusnya kayak gitu ya, atau Rip, kalau saya boleh tahu, apa sih yang memotivasi, kalau apa maksud kamu bisa jadi muncul negatif ya? Kalau nanya, apa sih motivasi kamu ngomong itu? Minimal itu. Iya. Ya, setelah itu kalau sudah tahu maksud motivasinya, kemudian dia harus memberikan feedback. Rip, gue hargai sih maksud motivasi lo ngomong itu, gue hargai. Tetapi, nah itu gue masih oke. Ya, lebih baik kalau ada situasi seperti itu, lu jangan tanya. Lebih baik lu nanti nanya ke gua, kita diskusi bareng. Misalkan contoh gitu ya. Nah, itu kan memberikan feedback yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan nembak langsung. Tapi memang situasi pada saat itu memang nembak. Ya, kalau ditanya misalkan, apakah seorang Antonius Arif memberikan feedback nembak langsung? Dulu iya. Kalau ditanya beberapa belakangan saya enggak. Saya pasti nanya sih, apa sih motivasi kamu melakukan itu? Saya mau tahu apa motivasi kamu. Oh, udah dapat motivasinya baru saya berikan feedback. Tapi tetap gimana pun juga, setiap orang yang diberikan feedback pasti sakit sih. Nggak ada yang enggak. Mau feedback secantik, sebagus, sekeren apapun tetap sakit. Karena pada dasarnya semua orang nggak suka dikritik kan.
Tapi kita paling enak tuh ngomen gitu kalau. Exactly. Yang paling enak komen sih, betul. Karena komen tuh jadi kayak apa ya bahasanya, nyinyir ya. Iya. Ya, makanya kalau buat orang yang sudah dewasa akan berpikir, ya just joke gitu kan. Ya, apa kalau bahasa sekarang apa, gibah ya? Ya, ngomongin orang di belakang ya, bahasanya gibah. Saya juga baru dengar istilah itu. Tapi buat kita, pembelajaran penting adalah apa motivasinya. Nah, dari itu cara mendefinisikan. Nah, kalau kita berbicara dari sudut lain misalnya, orang tua juga sama, nggak ada sekolahnya pokoknya. Mana ada sekolah orang tua tuh nggak ada. Kita begitu jadi orang tua merit aja jadi pasangan yang baik aja gak ada kok. Walaupun memang ada kursusnya, kalau di agama masih ada kursus. Kalau nggak salah peraturan pemerintah kan sekarang juga ada tuh kayaknya kalau mau menikah harus kursus dulu, kayaknya harus belajar dulu. Kemarin gitu nggak ya? Kayaknya sih nggak tahu ya. Oh, ya. Kayaknya nggak tahu ya. Berarti belum siap nikah ya. Kalau zaman setahu saya ada sih, kayaknya ada pembelajaran yang harus belajar dulu. Dari belajar tersebut kita bisa tahu bagaimana cara memimpin, cara berumah tangga yang apa istilahnya, sakinah mawadah warahmah ya. Ngomong-ngomong artinya apa itu? Nggak tahu. Oke, nah jadi maksud saya gas gambaran itu adalah supaya membicarakan, tapi bagaimanapun juga tetap sih tidak semudah itu Kenzo, karena memang tidak mudah, karena ketika sebuah pernikahan itu belajar bagaimana menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri yang baik. Nah, tetapi ketika menjadi seorang ayah, tidak ada juga pembelajaran ketika anak salah, gimana memberikan feedback yang benar, itu juga nggak ada. Makanya kalau ditanya, ketika punya anak-anak masih kecil, itu gampang sih. Yang sulit, gampang itu persepsi saya, tapi ada orang tua yang mukul kan ketika anaknya bandel. Ketika dewasa, anak sudah mulai sulit diatur, remaja. Nah, sulit diatur ujung-ujungnya apa? Diomong makin keras, intonasi makin tinggi, semakin diomelin, semakin suruh duduk, suruh dengerin. Anaknya nggak mau denger maksudnya. Dan biasanya ceramahnya di atas 30 menit. Nah, ini pengalaman pribadi nih. Nah, jadi kalau ditanya, apakah ada yang kita dengerin 30 menit itu saya berani jamin enggak? Enggak sih, udah bodo amat. Bodo amat ya, bodo amat ya. Terus tinggal nunduk aja kan, gampang ya, selesai kan. Sebenarnya kalau cara memberikan feedback kalau kepada orang tua kepada anak sebenarnya ada metodenya. Metodenya cukup yang disebut namanya 1 minute reprimand. Jadi reprimand maksudnya menegur. Caranya gini, gampang bang. Ini pasti sakit banget. Siapapun ditegur dia pasti sakit. Misalnya kayak gini nih. Anggaplah kamu anak saya. Saya tegur gini. Karim, saya memberikan masukan kepada kamu. Saya nggak begitu suka dengan perilakumu. Yang diberikan feedback adalah perilaku, tidak boleh orangnya. Ya, saya tidak suka dengan perilaku kamu. Perilaku kamu yang A, B, C. Dan ingat, jangan diulangin. Biasanya kan ada orang mengulangi tuh sampai 3-4 kali ya, sampai biar ingat kita ya. Kamu jangan melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Kita balik lagi habis itu. Ini kakak saya terus aku ulang-ulang kan. Nah, setelah sudah, ini yang berikutnya. Setelah tegur, habis itu tarik nafas panjang. Yang tegur, nafas panjang ini. Mata tajam, geleng-geleng. Udah diem? Itu sakit kan? Bener gak? Kayak udah bener-bener fatal gitu ya. Fatal banget ya? Iya. Geleng-geleng, diem. Kemudian kalau itu anak, berarti saya pegang bahunya. Tapi aku yakin kok, kamu pasti dulu. Kalau anak ya, dicium tentunya. Kalau anak, kalau karyawan jangan dicium kan gitu ya. Dicium, abis itu udah. Dan itu lebih menyakitkan dibandingkan ngomel-ngomel. Lu bisa ngerasa nggak? Begitu tajam tatapan, geleng-geleng. Iya. Itu kayak, damn, gue bikin kecewa banget sih. Iya. Salah banget ya kayaknya. Salah banget. Dan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan ngomel panjang. Benar gitu? Iya. Aduh, ini menusuk cekat gitu. Kayak gitu kali. Jadi sebenarnya itu bisa dimengerti karena memang tidak punya teknik sih. Bagaimana cara menegur gitu. Ada yang bertanya? Kalau untuk yang tadi coach, untuk dari bawahannya, kita harus menyikapinya gimana? Nah, dari bawahan ketika ditegur, yang paling penting pertama sebenarnya sih idealnya lagi sih Karin gini sih. Ini ideal ya, kita ngomong ideal walaupun kadang-kadang saya pun juga kelewat sih bagian itu sih. Ketika mau memberikan feedback, duduk biasanya
Yang paling sederhana adalah bisa nggak atasan tidak marah dari awal. Biasanya ini agak sulit karena ketika kita udah menegur, bawahnya udah marah dulu. Gitu ya. Terus duduk, kemudian kita ajakin ngobrol yang lain dulu, yang bikin dia relax. Kemudian kita tanya, saya mau berikan feedback itu siapa belum? Jadi kita atasan memberikan waktu untuk dia, oh iya, oke, semua di situ. Ya, gimana Pak? Berarti udah setting. Iya. Tapi yang jadi masalah nggak begitu kan? Iya, karena langsung jepret gitu ya, apalagi ketika dipanggil kan. Kalau dipanggil sama atasan kayak aduh gue salah apa lagi. Nah, itu yang terjadi sih, biasanya kayak gitu. Jadi memang idealnya adalah sebagai bawahan ketika dipanggil atasan dan kita tahu bahwa kita berada di tegur, kita harus masukin kepala bahwa feedback ini tidak membunuh saya, feedback ini akan membuat saya besar. Karena boleh jujur, kalau ditanya, semua masukan feedback atasan saya itu membuat saya jauh lebih baik sih. Membuat saya lebih dewasa, membuat saya memimpin perusahaan jauh lebih baik, dan membuat divisi saya lebih baik. Saya ambil contoh, ini inget banget nih. Jadi waktu itu saya pegang satu produk nih kayak Saya satu produk ini waduh, perlakuan atasan sesimpel, sederhana, dan itu membekas sampai hari ini. Ceritanya saya pegang satu produk itu bukan saya yang pegang, yang sebelumnya dipegang oleh orang lain. Saya product manager. Ketika saya pegang produk itu terpaksa harus dijual rugi. Dan ruginya nggak tahu-tahu. Saya ruginya kurang lebih 150 juta kali. Wow, ini kan ngeri banget ya kan? 150 juta. Dia cuma nanya sama saya, Rif, oke lah kita harus cut loss. Kita harus rugi 150 juta. Nggak masalah. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, apa planning kamu untuk supaya barang ini walaupun kita rugi, tapi barang ini cepat keluar? Saya punya idenya A, B, C, D, dan dia cuma ngomong, saya sih nggak yakin sih dia, tapi terserah, kalau lu yakin silahkan jalankan. Loh, dia ngomong gitu bikin gue deg-degan kan? Iya. Aduh, kalau bener, kalau salah. Dan menariknya setelah omongan itu, terus dia bilang, Rif, lu udah, memang walaupun approval gua, lu sudah, kita secara tidak, bukan sengaja kan, itu sengaja. Kita sengaja rugi 150 juta, tugas lu adalah sebagai product manager, lu harus mengganti, bukan dengan gaji juga. Lu harus mengganti dengan kontribusi apa yang lu berikan kepada perusahaan supaya angka tersebut perusahaan tidak rugi. Lu tahu sendiri kan, gua pulang kepikiran terus kan. Dan saya kepikiran gimana cara gantinya. Dan itulah yang membuat saya berhasil mendapat prestasi kan. Saya pernah membuat prestasi gila-gilaan karena profitnya saya gila-gilaan karena saya ingat omongan itu. Jadi di kepala saya adalah gini. Ini mirip dengan cerita IBM. Jadi IBM itu kalau nggak salah, saya cuma lupa siapa ya. IBM itu Watson, itu punya anak buah atau apa Watson sendiri yang pernah jadi anak buah. Dia pernah merugikan perusahaan IBM atau merugikan perusahaan apa, dan dia bilang sama bosnya, bos pecat saya aja deh. Karena memang saya udah merugikan. Dan tau nggak alasannya? Enggak, saya tidak akan pecat kamu. Justru kalau saya pecat kamu udah lega. Iya, karena nggak bertanggung jawab. Karena nggak bertanggung jawab. Justru saya sengaja biar kamu tetap kerja di sini, kamu harus bertanggung jawab bagaimana cara untuk memperbaikinya. Dan itu diingat banget. Dan itu nancap di kepala saya sampai hari ini. Jadi pelajaran penting buat saya adalah sebenarnya sometimes nggak perlu marah-marah. Sometimes dengan melakukan itu dibuat orang lebih berdaya dan lebih bisa mampu. Tapi ingat satu hal, ini pelajaran penting sih buat hidup saya juga tadi. Bahwa kadang-kadang saya mempercayai orang 100%. Mempercayai itu pengertian bukan trust, tapi dikasih tanggung jawab. Mereka boleh menentukan keuntungan dan kerugian dan sebagainya. Tapi kalau orang yang belum siap nggak bisa sih. Paham nggak sih? Kurang. Contoh. Misalkan contoh. Saya angkat Karin menjadi pegang posisi tertentu. Posisi tersebut saya berikan hak Karin. Karin boleh untung, boleh rugi dari seluruh keputusannya. Untung dalam arti uang, rugi dari sudut uang. Ya. Kemudian saya berikan keputusan kepada Karin. Dan lucunya, saya lepas tangan dari situ. Lepas tangan karena saya trust kan. Trust kan berarti lepas tangan dong. Dan ternyata ada orang yang saya lakukan itu malah belum siap sih kan. Pengalaman penting buat saya adalah jangan pernah melepas orang kalau mereka belum siap. Terus tahu siap atau enggaknya gimana? Sebenarnya mungkin harusnya saya memasuki fase yang namanya fase coaching. Biar tua itu fasenya adalah mentoring, saya langsung lewatin pakai fase coaching, langsung saya delegasi. Dan akibatnya memang itu terjadi. Harusnya ada kasus-kasus yang saya percaya beberapa kali baru kemudian saya lepas.
Nah, kesalahan saya adalah saya lepas dan saya tidak bertanya. Dan tokonya setiap meeting, pas meeting nanti 3 bulan, 6 bulan hasilnya nggak bagus. Dan saya tetap masih percaya, saya bilang, kamu bisa lah, maju terus lah, dan ternyata itu kesalahan fatal saya. Harusnya ketika dia ternyata jadi problem, harusnya saya panggil dan saya harus monitoring betul. Dan artinya memang belum bisa. Nah, itu pembelajaran penting. Jadi seorang atasan harus bukan sekedar trust, tapi harus mengukur kemampuan anak buahnya itu apakah sudah siap apa enggak. Jadi kalau kita memberikan masukan kepada seseorang memang dia belum mampu, ya berarti yang salah atasannya sih. Ya saya yang salah. Waktu itu saya yang salah. Waktu itu memang saya yang salah karena saya memberikan kepercayaan sebesar-besarnya pada seseorang tapi orangnya belum mampu. Ya artinya belum mampu mungkin karena tidak mampu atau belum berani untuk mampu. Itu sih Bapak. Ada lagi? Itu aja yang mau dibicarakan? Oke, thank you. Ya, teman-teman sebelum mengakhiri video ini, kita like, komen, dan subscribe ya. Jika ada teman-teman yang mau bahas topik apa, bisa di komen, jadi kita bisa bahas di topik-topik berikutnya. Topik-topik berikutnya. Oke kan? Ya, terima kasih Karin, dan buat teman-teman, semoga video ini sangat bermanfaat dan membuat hidup Anda lebih berkembang, lebih baik. Dan kami dari NLP Leadership Indonesia dan Panduan Hidup bersama NLP mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Bye-bye.